Selusuri tempat hits di Korea di segmen Soulgram. Mari kita sapa DJ Soulgram kita. Halo DJ Jisoo, apa kabar? Ya, baik-baik. Gimana kabarnya? Baik juga. Alhamdulillah baik. Hari ini dari kemarin udah mulai hangat, tapi kok DJ Jisoo masih pakai jaket ya? Jaketnya tipis. Oh, Jaket tipis. soalnya ini, Jadi aman ya? iya. Jaket spring ya. Baru-baru ini kan kayak minggu ini baru kayak mulai anget gitu kan ya. Iya, udah mulai 2 digit derajatnya kan. Tapi katanya ntar lagi dingin lagi. Iya, minggu depan turun salju di cuaca. Aneh Jadi ya? katanya Gelombang terakhir. Memang gelombang kayak terakhir. Waktu itu kan kita udah bilang kayaknya ini terakhir Ini yang ya. tapi terus emang aja. gitu. Ini yang terakhir, ini yang Emang terakhir. biasanya Maret akhir tuh kayak terakhir gitu, salju terakhir. Emang selalu gitu kan cycle-nya. Baru April udah bener-bener nggak ada Tapi salju. cuaca akhir tahun ini tuh kayak aneh, yang anget, dingin, anget, dingin. Biru. Emang Udah. selalu gitu Iya. nggak sih? Oh, gitu ya? Emang selalu gitu. Iya, nih ada yang nyapa nih Arabada, hai DJ Medo. Halo. Iya, Aprodit juga pagi DJ Jisoo. Halo. Iya, Kohayar sebagian ada yang puasa, ada juga yang lagi siap-siap mau mudik mungkin kali ya. Nah, hari ini kita mudiknya di Korea ya. Di Korea aja. Musiknya di Korea ya. Diem aja ya, diem aja. Hari ini kita akan jalan-jalan kemana nih DJ Jisoo? Nah kan aku ini syutingnya pas agak masih dingin kan, jadi mau ngenalinnya agak indoor. Mungkin ini udah agak episode terakhir kayak indoor kayak gitu. Soalnya kan cuaca udah mulai bagus. Betul-betul. Jadi mulai minggu-minggu depan mungkin kita akan lebih explore outdoor lah. Oh, karena anget ya. Udah mulai anget. Udah mulai anget. Udah bisa santai di luar kayak Yes. itu. Kali ini aku mau membahas tentang museum, kayak Museum of Art lah. Namanya tuh Lium Museum. Lium Museum. Museum. Oke. Jadi ini museumnya ini punya Samsung. Jadi emang nama itu Lee itu dari marganya Samsung. Samsung. Soalnya yang punya Samsung kan marganya Lee kan. Betul. Jadi dia itu dibuat dari Samsung, ya kayak koleksi-koleksinya Samsung kayak gitu lah. Oh, berarti kayak apa, handphone? Oh enggak ada hubungannya. Elektronik. Bener-bener enggak ada hubungannya sama elektronik Samsungnya. Art doang. Artnya. Oh, ini artnya. Oke. Soalnya kan biasanya mungkin ini ya, orang-orang konglomerat kan hobinya ini Mengkoleksi karya-karya gambar, seni yang bener. nilainya wow ya. Wow. Atau sesuatu yang vintage, Bener. yang mahal, Yang barang-barang mahal. kuno. Yang gambar coretan 1 M. 1M, bener. 2 M. Gitu kan. Entah kenapa kan emang kalau yang konglomerat ini banyak yang suka hobi koleksi gambar Betul. atau barang-barang antik kayak gitu kan. Jadi ini emang kayak benar-benar museumnya yang mereka bikin lah, anggapannya kayak gitu. Oke. Lokasinya ada di daerah mana nih? Lokasinya di daerah Hanggangjin. Jadi kalau Hanggangjin ini sebelahnya Deket Itaewon, bener-bener. Satu station lah sama Itaewon. Oh, oke. Kita langsung lihat videonya dulu aja ya. Yuk. Nah, jadi ini dari Hanggangjin tinggal ke belakang, nanti ketemu jalan sekitar 5-10 menitan lah. Oke. Jadi ini nih entry-nya. Aku pertama tuh kayak agak bingung sih cara masuknya. Jadi teman-teman ini kalau bingung tinggal muter-muter, nanti ada pintu masuknya kayak gitu. Oke. Mungkin soalnya banyak yang bawa mobil kalau ke sini. Oh, bener. Nah, jadi aku hari ini mau tunjukin beberapa exhibition. Yang pertama ini punyanya Pierre Hugues namanya. Pierre Jadi ini Hugues. emang katanya artis terkenal dari Prancis. Oke. Udah tua juga, umur 62. Pierre 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 Hugues. Iya. Gelimina. Banyak Pierre Hugues. Kreatif banget gak sih? Bener, itu Namanya bener-bener digituin. jiwa art gitu kan. Bener. Sumpah Itu kreatif emang banget. sengaja di P-nya dibanyakin, Iya, L-nya dibanyakin. itu mungkin kayak logonya dia. Iya. Kalau Abdi Y-nya ya banyak ya. Jadi Asywar gitu. wah. Apa nih aja banyak. koleksinya, khasnya apa nih? Jadi koleksinya dia tuh ada kayak 2 macam yang aku tangkep ya. Karena aku juga bukan orang art ya. Bener-bener. Yang pertama tuh kayak biasanya di tempat gelap-gelap kayak Kayak gitu. gini ya? Jadi terus yang kedua tuh biasanya kayak tentang kayak percampuran binatang gitu loh. Oh gitu konsepnya Ini itu ya. sebenarnya kekosongan Bener. hati dan ruang hampa. mungkin. Wis. Bener. Kalau ini kan konsepnya cahaya di dalam kegelapan. cahaya ilahi. Nah, terus ini ada hewan-hewan. Oh ini yang lu bilang tadi ya hewan-hewan ya. Bener. Jadi konsepnya pas sama bulan puasa ya. Di dalam kegelapan ada cahaya gitu. Wow. Tapi ini kayak ada manusianya juga gak sih? Ini kayak dia tuh stick sama satu objek gitu nggak sih, terus banyak hewan-hewan. Jadi sebenarnya ada beberapa video juga yang aku nggak masukin karena agak
creepy gitu ya untuk dimasukin ya. Ada yang kayak manusia sama hewan dicampur, ada videonya kayak gitu. Oh gitu. Macem-macem ya. Macam-macam. Jadi Jadi dia lebih ke instalasi gitu ya, dipamerkan. dan ini juga dia partnership sama Bottega Veneta. Oh. Jadi emang kayak kelas dunia ya mungkin ya. Wow. Wow, aduh nggak sabar nunggu koleksinya keluar. Koleksi artisnya atau Koleksi, Bottega? iya kolaborasinya mereka pasti kan Kolaborasinya. ada ya, entah itu tas atau baju. Tapi ini kayaknya lebih ke itu sih, lebih ke tempatnya aja kayak gitu nggak sih? Ah, Jadi oke. bukan koleksi Fashion ya? harusnya ya, Oh. nggak tahu lagi. Ini apa ya? Ya, yang ini udah bukan punyanya Pierre Oh, Hughes itu, ini udah berganti. yang koleksi Udah lain. artis lain. Benar. Tadi di yang kali ini aku datang di Lium ini ada 3 exhibition. Oke. Nah, yang sekarang lagi paling rame yang tadi Pierre Hughes mungkin karena emang artis terkenal. Jadi yang tertarik sama art pada mau lihat itu mungkin. Oke. Hmm. Tapi yang kayak ini yang udah lebih gimana ya bilangnya ya, lebih mungkin punya artis Korea sendiri, jadi kayak nggak sampai viral banget, tapi tetap rame. Oh. Untuk harganya, kalau misalnya teman-teman lihat satu itu 12.000 atau 16.000. Kalau lihat semua tiga-tiganya 20.000. One. Oke, mendingan tiga-tiganya Iya. cuma beda 4.000 doang ya. Benar. Kalau Bisa menang lihat mending. bisa lihat semua ya nggak sih? Iya, bisa Nanggung lihat nggak? semua. Nanggung. Kecuali emang teman-teman emang ada mau lihat ini doang, udah ada kayak misi Fans misi ya, misalnya. Kalau gitu ya udah kayak gitu. Mhm. Dan emang ini tempatnya kayak itu sih, museumnya sendiri tuh kayak bagus banget. Jadi nggak boleh bawa tas ransel gitu, disuruh simpen di Locker? lockernya juga bagus kayak gitu. Heeh. Yang ini karya seni yang lebih kayak kita tahu pada umumnya sih. Apa tuh? Ya kayak gambar-gambar, kayak yang lebih umum lah Umum. anggapannya. Heeh. Kalau yang tadi kan kayak Abstrak. abstrak ya, Iya, kayak iya. Jadi kita punya Imajinasi interpretasi sendiri. sendiri. bener. Jadi kalau ingin menambah imajinasi mungkin ke tempat seperti ini cocok ya. Betul. Ya, biasanya untuk mencari inspirasi juga bisa datang ke sini nih. Bener. Ataukah punya bisnis baju, kayaknya pengen bikin desain baju yang agak beda, mungkin bisa datang ke sini. Coraknya, patternnya, Warnanya. iya warnanya, color palette-nya lucu-lucu loh ini. Aku pas kesini juga ada kayak bule-bule yang dilihat dari manapun dia tuh orang art. Yang dari fashionnya. Iya, beda ya, beda ya. Bu Le, istrinya Pak Le. Iya. Oh, orang asing maksudnya. Iya, orang Iya. asing. Oke. Kalau asing dari mana aku nggak tanya ya. Pokoknya ya mungkin bagian Eropa atau Eropa deh kayaknya. Yang paham banget art gitu ya. Iya, yang Sampai kayak- bawa buku catat-catat gitu. Yang lihatnya udah beda. Mereka kan kalau aku kan cuma lewat. Cuma numpang lewat ya. Terus lihat lewat. Kalau mereka tuh kayak Enggak, kalau kita ngelihatnya yang ini, yang gede dan seru gitu. Iya. Yang nggak sih? Kalau kita, ini apa? keren Kalau ya, mereka udah gitu. bisa sambil senyum-senyum. atau Enggak, kalau sambil mereka kayak- tuh udah kayak jatuh ke dalam artnya gitu. Iya, Iya, udah iya. masuk ke dunianya Iya. situ kan. Kalau kita kan masih di dunia ini ya. Udah kayak kecemplung gitu mereka. Bener. Ini siapa nih? Foto orang, Iya. tapi beda-beda warnanya. Beda ekspresi mungkin? Iya, beda Beda- ekspresi atau waktu ke waktu ya mungkin ya. Oh, iya bisa menunjukin kalau anti aging. Loh, kok jadi? Ya dari waktu ke waktu kan. Oh, iya. Mungkin Perubahan ya. warna kulit mungkin. Soalnya Ini kan- apa ya? Kalau art itu emang susah untuk dipahami semua ya. Iya. Jadi emang sampai kalau yang tadi kayak Pierre Hughes itu ada kayak QR code-nya. Heeh. Jadi teman-teman bisa kayak Lihat nge-scan penjelasannya. penjelasannya, ada Oh, suaranya juga katanya. wow. Oh, oke VR-nya gitu kali ya. Iya, soalnya yang yang Pierre Hughes itu benar-benar kayak temannya tuh diem kayak gitu. Jadi nggak pakai suara kayak gitu. Wow, tenang. Tapi kan biasanya kalau di tempat-tempat art ini biasanya ada kayak suara-suara menjelaskan atau artisnya datang sendiri menjelaskan kayak gitu kan. Bener-bener. Mm-mm. Oh, ini ilusi optik ya? Yang kalau lu dilihat dari sebelah sini dia bisa beda gitu. Enggak sih kalau itu. Ilusi optikal, enggak. Kalau tadi bukan. Jadi ya lebih ke yang ini lebih ke yang biasa. Nanti next yang ketiga itu lebih kayak peninggalan bersejarah kayak gitu. Ini masih koleksi artis ya, bukan koleksi dari museum ya? Exhibition. Ini juga exhibition. Exhibition. Eh, Oh. Nanti yang
terakhir baru yang benar-benar koleksi dari museumnya. Dari museumnya. Karena kalau exhibition ada masa waktunya Bener. kan. Setelah exhibitionnya habis, barangnya diangkut. Benar. Jadi kayak Pierre Hughes itu sampai bulan 7 tanggal 6. Bulan Juli. Oh, masih lama. Jadi siapa tahu kalau ada yang fansnya Pierre Hughes tiba-tiba wah, bisa langsung ke sini. Bisa langsung ya. Seru ya. Sekalian lah anggapannya. Terus sekalian jalan-jalan di Hanggangjin-nya juga gitu. Tuh, Hanggangjin ramai banget loh, seru banget. Banyak tempat-tempat yang bisa kita explore. Jadi kalau perbedaannya Hanggangjin sama Itaewon itu benar-benar sebelahan ya soalnya. Betul. Bisa jalan juga. Bisa jalan kaki. Sekitar 10 sampai 15 menit lah. Kalau Itaewon kan lebih kayak ke bar, ke klub, ya tempat minum lah anggapannya ya. Atau Waktu itu pernah jalan-jalan ke ini kan, Ke Itaewon-nya, masjid bener. ada. Masjid ada. Jadi ada bekas rumah army kan waktu itu, militer. Di Itaewon kan waktu itu. oh pernah. di Di Yongsan. Yongsan. Oh iya itu Yongsan ya? Iya, Oh Yongsan. salah Yongsan. Sampai- Kok gue ingetnya sampai Itaewon buffering. ya? Itu Yongsan ya? Aduh, free. Itu Yongsan tapi emang nggak sampai jauh sama Itaewon. Iya sih. Oh iya, Tapi ya udah beda lah anggapannya. Tapi kalau yang Itaewon sama Hanggangjin ini benar-benar sampingan. Kalau perbedaannya Itaewon tuh lebih kayak rumah makan luar. Biasanya rumah makan Indonesia, rumah makan Pakistan, Turki, semuanya ada. Kalau ada sama- Indonesia juga kan? ada Indonesia Iya. juga. Kalau yang Hanggangjin ini lebih kayak kafe-kafe, terus tempat Tempat nongkrong hits gitu. kafe-kafe yang agak fancy, Fancy, ya. sama tempat belanja baju, shopping yang vintage atau brand yang ya yang keren-keren lah anggapannya. Iya, brand-brand Yang beberapa banyak ada di Itaewon. Iya, yang ada duitnya, bukan di itu, di Hanggangjin-nya yang ini. Oh, sama sama yang ada art-art kayak tadi. Betul, Jadi betul. selain Lium ini juga ada art-art lain yang udah maksudnya boleh masuk lah dan dikoleksi lah di daerah-daerah Hanggangjin kayak itu. Oh, Iya, nice. gue akhir-akhir ini lebih suka Hanggangjin daripada Itaewon. Benar, tapi itu lebih Soalnya banyak yang bisa dilihat. benar. Kalau di Itaewon tuh lebih kayak gitu sih. Biasanya kalau ke Itaewon itu Makan ya, makanan Indo ya. minum biasanya untuk Minum. orang-orang yang mau Bener. minum. Tapi Bar emang gitu gue ya. lihat Itaewon itu lebih hidup di malam sih. Iya. Kalau Iya, siang karena itu yang klubnya ya, banyak Iya. klub. Kalau siang tuh kayak biasa aja, Bar sepi. kan lebih malam kan mereka bukanya. Kalau siang sih biasanya orang-orang luar yang kangen nuansa bangsanya, mau makan makanan Bener-bener. misalnya makanan Indonesia. Soalnya ada di restoran terkenal di Itaewon juga kan, yang kapan nanti aku bahas juga. Atau orang-orang luar manapun biasanya nyari makannya ya di Itaewon kayak gitu. Ya, by the way, Hanggangjin ini ya Hanggangjin namanya. Nama stationnya ya. Nama stasiunnya. Itu lain berapa tuh? Sama Sama line sama coklat, Itaewon yang line 6. coklat. Lain 6. Kata Mamlu Farabi, datang ke museum itu emang menarik sih, banyak hal yang bisa dilihat dan dipelajari, tapi di waktu yang sama banyak yang nggak ngerti juga. Bener. Jadi kalau menurutku ya nggak usah sampai berpikir dalam ya. Aku harus ngerti atau apa ya. Cuman datang lihat bengong gitu aja udah kayak healing sih menurutku. Iya. Apalagi yang di Seoul yang selalu hidupnya tuh kayak pali-pali cepet-cepet dan nggak ada waktu luang. Tapi kalau kayak tempat gini kan emang suasananya tenang. Jadi bisa healing lah anggapannya. Perbedaan suasana ya mungkin soalnya. Bener. Kan jarang-jarang soalnya ya kita menikmati karya-karya seni gitu. Apalagi Jadi, orang terkenal. Kita bisa kan penasaran sih, kok kenapa dia terkenal ya gitu kan. Bener. Emang aku juga nggak sampai ngerti kenapa dia terkenal gitu. Tapi ya mungkin dia pasti kan dia ada alasan kenapa dia terkenal. Betul. Kayak gitu. Katakan ya Kristi, saya mah tim kafe-kafe dan pemandangan aja. Paling nggak ngerti lukisan-lukisan yang abstrak. Sama. Kalau di mata aku cuma garis-garis biasa doang. Tapi kalau orang yang ngerti art, mereka bisa berjam-jam liatin art itu. Yes. Bener. Emang perbedaan ya jadinya. Aku juga nggak sampai ngerti banget sih maksudnya. Ya emang bagus, tapi nggak bisa sampai yang Hanya mengagumi, tapi ya. tidak sampai yang paham banget. bener. Ya, balik lagi di Soulgram Part 2 ya. Yes, kita lagi jalan-jalan di Lium Museum of Art. Kalau tadi kita udah lihat ada instalasi dari karyanya Pierre Hughes. Nah, sekarang kita mau kemana nih? Nah, sekarang kita mau ke peninggalan bersejarah yang disimpan di sini lah anggapannya. Oke, Jadi, koleksi asli dari museumnya ya. Jadi kayak peninggalan bersejarah di Korea ya. Misalnya
biasanya kan keramik kalau gini, keramik terus emas. Nah, kalau colong enak itu ya. Wah, lu jadi ini nanti Masuk TV lu. Masuk buron TV. negara. Biasanya kalau yang ini biasanya yang kayak di film-film. Oh gitu iya kan. benar. Film-film yang mencuri ini kan. Iya, yang mencuri ada kekuatan kayak gitu Museum. kan. Kenapa sih sering banget dibikin film kayak gitu? Iya, biasanya Karena- ini yang dari Mesir kan. Ah. Koleksi dari Mesir dicuri. Karena nilainya ya. Karena storytellingnya, karena kekuatan gaib ya anggapannya ya. Itu kan iya. biasanya zaman dulu ya. Dan ada di senjata ini kan biasanya gitu. Oh, gitu. Kalau ini agak nyambung makanya aku lihatnya. Jadi kayak Oke. lebih ini. Jadi biasanya ada keramik-keramik sama ya yang peninggalan di dinasti Korea ya kayak Goryeo, Joseon itu juga ada di sini juga. Dan karena tadi kita udah lihat karya Pierre Hughes juga, shopping. Oh. Hasilnya ya yang kolaborasi sama dia. Oke. Karena udah lihat waktunya beli kayak gitu. Oh, kan, iya anggapannya dong. ya. Ya tujuannya juga dia buat menghasilkan Benar, duit benar. ya. Itu karyanya dijual di situ. Tapi aku nggak tahu itu karyanya, tapi kayak kolaborasi misalnya kayak tasnya, maksudnya cuman yang simple-simple lah, Iya, bukan yang biasanya sampai, selalu begitu ya. bukan yang sampai, wah kayak ini, Dibikin souvenir itu. Iya benar kayak Buat dia buat lukisannya. kenang-kenangan gak sih? Buat kenang-kenangan. Lukisannya patternnya dijadiin gelas, Betul. ditempel di buku atau di Betul. tas kayak gitu. benar. Kalau gitu kita langsung lihat videonya dulu aja ya, tempatnya seperti apa. Jadi kalau yang exhibition ini 4 lantai, emang gede banget. Jadi mungkin karena ya peninggalan bersejarah ya, disimpannya tuh udah kayak simpen barang berharga banget lah anggapannya. Biar aman ya. Biar aman, biar gak ada yang nyolong ya anggapannya ya. Yang itu penutup kacanya aja itu harus pakai ini, retina. Itu mungkin kalau kebuka langsung satu gedung bersuara Iya, itu langsung kayaknya ya. tiri gitu ya. Sensornya udah nggak main-main itu. Jadi ini emang ada 4 lantai ya. Nah, jadi aku dari lantai 4 bisa ada liftnya juga. Dari lantai 4 Gede ya. kayak turun kayak gitu. Heeh. Nah, ini Gucci. Keramik-keramik gitu ya. Kalau aku kayak lihat keramik ini masih tertarik sih. Iya, gue lebih suka yang kayak gini ya. Soalnya kayak Yang antik-antik. iya, kalau disimpan tuh kayak bagus kayak Iya gitu. sih, bener. Heeh. Dan kalau teman-teman lihat keramik ini ada kayak feeling apa gitu. Kalau aku soalnya dulu ada kayak nostalgia. Apa tuh? Jadi kalau pas aku dulu di Surabaya pertama kali ya, kan orang tua aku pernah jualan Oh keramik iya, ini. oh iya benar. Dan juga ada nostalgia aku pernah. Gucci ya? Mecahin yang gedenya, Mecahin. yang yes, yang gedenya seaku pas Bagi itu lu lah. nostalgia, bagi orang tua lu ini trauma. Tapi ya itu sebenarnya nggak bisa dibilang salahku sih, karena aku cuma buka tutup pintu, tapi dia jatuh sendiri. Oh, gitu. Karena emang di dekat pintu gitu kan. Wah, ini dari lantai atas ya. Bener. Wow. Ini Keren. apa tangga? Tangga muter kayak gitu jadinya. Ini aja dibikin Tangganya ini aja ya. estetik ya. Estetik bener. Ya emang namanya museum ya pasti harus estetik. Ini foto dari situ kayaknya bagus deh. Yang ada kaca itu. Yang di foto tengahnya. di foto dari situ. Harus melayang kayaknya. Enggak, yang foto yang dari ngambil ini. Iya, dia emang banyak yang foto kok, benar. Iya kan? Ya mata-mata Instagramable. Wah, ini tuh kalau dijual pasti Gucci. harganya Wah, mahal. ini mahal deh. nih. Dan- Naga ininya. Dan entah kenapa tuh di zaman dulu tuh selalu naga. Iya, karena naga kan hewan mitologi Hewan, yang betul. melambangkan kejayaan dan kekuatan. Apalagi Iya, hewan yang powerful Hewan lah yang pokoknya. kuat. Hewan Tapi- mistik yang aku kuat. lihat kayak di seri Gucci-Gucci Cina gitu, katanya naga itu melambangkan, maksudnya harganya tuh naik. Kalau naganya misalnya ada 2, wah harganya lebih mahal Oh lagi. gitu. Mungkin Harganya karena susah 10. juga kali ya gambarnya. Mungkin ya dari sirik-siriknya Naga kan iya bener, naga kan agak Pantas susu yang di Indonesia itu yang iklannya Agak naga complicated. harganya mahal. oh gitu. Iya. Susu apa emang? Dah, Susunya naga. susu naga dah pokoknya. Oh gitu. Wah, tapi kenapa ya kalau suka ini bercanda gitu? Bau naga gitu ya. Bau naga. Kayak ada bercanda nggak mandi gitu bau naga. Padahal naga kan Oh iya? Gua Ini, nggak iya ya, paham. iya ya. Nggak kayak Kenapa gitu. ya? bercanda-bercanda dulu. Ini juga udah masuk ke yang selain keramik-keramik juga ya. Tadi juga ada statue, terus gambar atau tulisan yang tulisan bahasa Korea. Kalau teman-teman tahu Korea itu juga dulu nggak pakai Hangul, Betul. pakai kayak bahasa Cina ya anggapannya ya. Hancha. Hancha bilangnya. Jadi sampai sekarang misalnya kalau teman orang-orang tua itu kan biasanya dulu belajar Hancha ya. Betul. Sama orang Cina pun
kalau ngomong nggak nyambung, tapi kalau nulis nyambung mereka. Oh, gitu. Kan ya Kristi nanya lagi, by the way, Liem Museum ini daerah mana ya? Tadi aku lupa. Hangangjin. Hangangjin. Sebelahnya Sebelahnya Itaewon. Itaewon. Jadi emang dari sejarahnya karena bahasa Cina ya anggapannya Hanja ini susah. Jadi presiden Raja Sejong Dewang ya. Dia membuat Hangul agar warga-warga lokal yang biasa itu juga bisa baca dan nulis. Karena zaman dulu tuh kalau nggak belajar kan nggak bisa. Betul. Anggapnya dibikin versi gampangnya. Oh, ini perhiasan zaman dulu Ini ya. emas. Jadi udah kinclong kan. Iya. Lu kebayang gak sih zaman dulu tuh pakai perhiasan yang emas pure gold gitu ya? Aku tuh kebayang itu raja tuh lehernya. Iya, itu kan crown-nya pasti berat ya. Lehernya tuh udah kayak Mike Tyson itu pasti ya. Iya ya. Tiap hari kelatih, mengangkati. Kayaknya mungkin ada mahkota yang sehari-hari yang nggak begitu berat. Mungkin mahkota yang berat gitu. itu hanya upacara khusus. Bener-bener kayaknya. emang kayak gitu. Karena itu berat banget dan ya gak bisa dipakai tiap hari lah anggapannya. Nah ini Ini apa nih? Kok kayak terbalik ya? Ya ini Upside down. upside down bener, kayak atas bawah. Ada kaca. Oh, ini juga bisa foto. Bagus nih. bagus di sini nih. Bener, nanti pada Langsung foto ya semua. si DJ Abdi langsung menemukan spot-spot bagus untuk Instagramnya ya. Of course. Nah, ini apa nih? Ini udah masuk ke karya yang dijual. Oh, ini boleh dibeli. Souvenir shop ya. Souvenir shop. Bener. Jadi emang kalau yang lihat yang dijual gini emang agak Oh menarik. itu tasnya bagus deh. Itu yang tasnya tadi Pierre Yang warna Hughes. perak. Itu yang tasnya Pierre Hughes Iya. gitu. Oh, itu kolaborasinya. Bener. Jadi emang dia tuh kayak tasnya pada kayak yang kinclong-kinclong kayak gitu. Gue suka tuh yang kinclong-kinclong. Ini Nah, yang ini Gucci keramik-keramiknya. juga ya. Tapi aku lihat keramiknya tuh ada yang masih oke kok harganya. Masih bisa dibeli. Masih bisa lah. dibeli. Wah, itu perak cantik tadi yang bunga-bunga kata Mamul Farabi. Ya, itu kayak ini ya. Tusuk rambut itu bukan sih? Oh konde. Iya, yang Konde, tusuk konde. tusuk rambut permaisuri ya. Oh dulu. iya. Sukonde. Wah, menarik ya ngeliat-ngeliatnya ini aja menarik. Ini pasti harganya seru mahal banget. ya kalau dijual. Masih oke kok, masih bisa dibeli. Oh, masih oke. Ya masih nggak bisa dibilang murah. Masih bisa dibeli di kantong kita ya. Sekitar ada yang kalau yang murah banget ada yang sampai 30 Ini ribuan. bagus loh yang suka interior Iya, design di tapi tuh rumah. bener-bener Itu keren nih, warna apa nih? Warna Tosca ya? Mint. Mint. Iya. Tapi yang itu aku suka sih karena itu bukan keramik. Iya. Iya kan? Kayak Unik. Tembus pandang tapi gimana gitu lah. Wah. Ini ada tote bag, ada tumbler, Ada macam-macam, pulpen justru. ada pulpen. Tapi biasanya Gue kalau soalnya kalau ke museum pasti beli satu. biasanya tuh beli tote bag orang-orang. Oh gitu ya. Kayak anggapannya tuh kayak mungkin pride-nya mereka ya. Aku udah pernah ke Aku museum. pernah. ini. Iya, Ya. gue pasti beli satu biasanya. Soalnya aku kan salah satu museum paling terkenal di dunia itu kan Saatchi Gallery kan. Soalnya aku biasanya kadang-kadang tuh lihat ada orang-orang bawa tote bag itu, Saatchi Gallery. Anggapannya aku pernah ke sana. Gue pernah ke sana. Iya kayak bener, gitu. bener. Atau mungkin aku orang art kayak gitu kan. Itu yang kayak melambangkan ya mungkin ya. Iya. Wah, seru banget ya jalan-jalan ke museum gitu. Gue pikir kayak apa aja sih ternyata seru juga ya. Bener. Apalagi kalau langsung datang ke sana pasti lebih seru lagi. Dan Yes. apalagi kalau udah suka yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang suka Iya, berisik, bener-bener. itu tambah lama tambah suka gitu. Dan museum ini juga cocok banget ya lagi di bulan puasa kayak gini. Mungkin Bener. Buat ngabuburit, Iya, ya ngabuburit nggak kan sih? nunggu waktu Bener. buka, jalan-jalan, suasananya tenang. Mari Udah. menenangkan diri, nanti buka puasa tambah tenang. Buka puasanya di Itaewon ya. Iya. Oh, iya. Karena di Itaewon itu juga ada Ke restoran Banyak Indonesia, restoran ya. halal ya nggak Iya, sih? iya, Wah iya. pas banget. Bener. Jadi Ntar kalau tarawehnya di masjid ya di Itaewon kan Iya, ada. bener. Nah Oh langsung. iya, ini cocok banget sih. dan Ini. biasanya di masjidnya juga bagi-bagi makan. Iya, ada Tur takjil. tur Takjil puasa ya. ya, tur puasa. Bener. Tur di bulan Ramadan. Waduh, seru banget ya untuk jalan-jalan hari ini. Jalan-jalan yang menenangkan hati dan pikiran. Bener. Dan minggu depan aku juga akan bahas Hangangjin lagi. Jadi sebenarnya aku datang lagi anggapannya comeback karena Come back. karena aku kan sebenarnya masih ke Hangangjin karena mau ke Liu Museum ini. Tapi aku lihat pas itu ada kayak pop-up store yang menarik. Banyak banget tau di situ. Bener. Dan kalau sedikit bocoran ya. Wih, Spoiler dikit. Spoiler dikit,
ada pop-up store-nya Jennie Blackpink kan, dia habis bikin album baru kan. Mau bahas tentang itu juga, sama di Hanggang Jin ada apa aja kayak gitu. Jadi penasaran. Wajib datang minggu depan. Wajib nonton minggu depan ya. Gue juga penasaran seperti apa serunya pop-up store di daerah Hanggang Jin ya. Bener. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak untuk DJ Jisoo yang sudah ngajak kita jalan-jalan di minggu ini. Buat kalian semua yang ketinggalan jangan sedih karena kita akan upload lagi untuk episode kali ini di YouTube KBS World Indonesia. Iya, dan kita ketemu lagi sama DJ Jisoo di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.